Bintang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Cek, suara saya ada, Bu? Ya, sip. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selamat siang semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di sesi refleksi untuk tim pelatihan perangkat pembelajaran untuk kelas IPA, SMP, dan MTS yang diselenggarakan oleh Forum Pokjawas. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, acara untuk hari ini yang pertama itu adalah pembukaan, kemudian selanjutnya adalah pemaparan dari perwakilan peserta kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Untuk yang kelas 7 nanti akan dipaparkan oleh Bapak Joko, kemudian untuk kelas 8 oleh Ibu Lilis, dan kelas 9 oleh Bapak Hafili. Selanjutnya, acara closing statement dari Bapak-Bapak mentor yang diawali nanti oleh Bapak Dr. Kusnadi, kemudian Bapak Dr. Ade, dan juga Bapak Dr. Ridwan. Terakhir, penutup. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita awali pemaparan dari perwakilan peserta kelas 7. Untuk Bapak Joko, saya persilahkan untuk berpresentasi. Silakan Pak Joko. Ya, terima kasih Ibu. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk semuanya. Maaf, apakah suara saya bisa dengar Ibu? Bagus Pak. Ya, karena ini di sekolah ada pembangunan sehingga mungkin ada suara-suara masuk ya. Oke, seperti yang disampaikan oleh Pak Dede kemarin bahwa saya diminta untuk memberikan evaluasi berkaitan dengan pelatihan penyusunan perangkat pembelajaran kelas 7. Nah, kemarin yang disampaikan itu mengenai 3 hal yaitu RPP, kemudian LKPD dan alat evaluasi. Untuk yang pertama dari penyusunan RPP, jadi RPP sesuai dengan Surat Edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019 itu RPP yang disederhanakan atau penyederhanaan RPP. Di sana memuat 3 hal penting yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang rumusan kalimatnya ada audience, behavior, dan condition, kemudian degree. Kemudian berikutnya adalah kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Setelah kemudian yang terakhir itu penilaian meliputi 3 hal yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dari pelatihan ini setelah kami mencoba menyusun meskipun sudah beberapa kali membuat RPP tetapi ada banyak kesulitan yang kami jumpai di sini. Yang pertama itu ketika kita berhadapan dengan kata kerja operasional di kompetensi dasar, kita agak kesulitan di dalam menurunkan atau membreakdown KKO dalam KD tersebut menjadi KKO IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini yang kami masih merasa kesulitan untuk ini, maka mungkin perlu banyak
berlatih untuk hal ini. Kemudian yang kedua, berkaitan untuk memilih dan menentukan model atau metode pembelajaran yang sesuai. Jadi setelah adik-adik itu ada kata kerja operasional seperti misalnya menganalisis. Kami ketika menerapkan di dalam RPP kemudian agak kesulitan juga memilih metode ataupun model pembelajaran yang sesuai. Ya. Kemudian yang ketiga, meskipun di dalam tadi pemilihan model atau metode pembelajaran itu kan ada langkah-langkah atau sintaknya. Kami juga kadang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran dengan sintak di model pembelajaran yang sudah dipilih. Ya, misalnya kalau di dalam yang sekarang ini K13 itu ada discovery learning, kemudian project based learning dan seterusnya itu ketika kita menerapkannya dalam langkah-langkah pembelajaran menghubungkannya dengan KKO dan IPK itu masih merasa kesulitan. Oke, ini kami berikan contoh untuk yang RPP yang sudah kami buat itu dari KD 3.8 itu kelas 7 seperti ini. Bukan kelihatan tidak Bu? Kelihatan nggih? Kelihatan ya. Pak, kelihatan. Oke, matur nuwun. Ya, ini kemudian seperti tadi ada 3 komponen utama, itu ada tujuan pembelajaran, kemudian ada langkah-langkah pembelajaran, kemudian ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan juga kegiatan penutup. Nah, ini kami kadang di sini di dalam menerapkan di langkah-langkah pembelajarannya ini yang terutama di kegiatan inti ini menyesuaikan dengan sintak di model pembelajaran ini yang agak kesulitan. Kami mencoba kemarin karena dari revisi dari mentor itu ada diminta untuk menambahkan tentang sintak pembelajarannya. Sebenarnya kalau yang saya buat awal itu tidak seperti ini, tapi kemudian diminta untuk diperjelas langkah-langkah pembelajarannya. Begitu Bapak Ibu untuk yang RPP yang kami buat. Kemudian berikutnya itu LKPD yang digunakan tadi di dalam RPP itu disebutkan sebagai satu sarana untuk mencapai IPK. Penyusunan LKPD ini disusun untuk memudahkan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian juga sebagai sarana untuk mencapai indikator pencapaian kompetensi. Nah, kami juga di sini mengalami kesulitan seperti mencari bentuk aktivitas peserta didik agar IPK yang ditetapkan itu bisa tercapai. Ya, jadi kesulitannya aktivitas apa ya kira-kira yang akan bisa kita gunakan, terutama dalam masa PJJ ini. Kami menerapkannya di dalam RPP masih juga agak kesulitan. Oke, kemudian ini contoh yang kami buat untuk LKPD, untuk pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Kami buat sederhana itu mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian ini sesuai dengan IPK-nya, kemudian petunjuk pengerjaannya. Nah, isi di dalamnya itu seperti ini. Nah, ini kami sajikan di sini gambar satu pencemaran lingkungan di areal sungai, kemudian para siswa diminta untuk mengidentifikasi jenis pencemarannya apa, kemudian faktor penyebabnya apa, misalnya seperti itu. Kemudian yang lain misalnya untuk pencemaran tanah, di sini juga sama saya sajikan gambar, kemudian para siswa untuk mengidentifikasi jenis pencemaran dan faktor penyebabnya. Jadi dari sini kami tidak menyebutkan ini pencemaran apa atau jenis pencemaran itu apa saja. Mungkin dari LKPD ini para siswa dapat menentukan jenis pencemaran dan juga faktor-faktor penyebabnya.
Yang berikutnya itu yang berkaitan dengan udara atau pencemaran udara. Sama saya carikan gambar, kemudian para siswa untuk mengidentifikasi jenis pencemaran dan juga faktor penyebabnya. Yang terakhir itu pencemaran udara. Kami carikan gambar yang kemarin dari Pak Adi kalau tidak salah itu diminta untuk menambahkan sumbernya yang diambil dari mana. Misalnya seperti itu yang bisa kami buat untuk LKPD ini. Yang terakhir itu siswa nanti setelah mengerjakan tadi tahap-tahap tadi kemudian diminta untuk membuat kesimpulan dari materi pelajaran, misalnya mengenai jenis pencemaran, kemudian penyebabnya dan seterusnya. Ini untuk LKPD yang pertama. Ya, untuk LKPD yang kedua tidak saya tayangkan di sini. Yang terakhir yang kemarin menjadi tugas itu adalah penyusunan alat evaluasi. Nah, penyusunan alat evaluasi ini indikator soalnya juga mengacu pada indikator pencapaian kompetensi yang dibuat. Kemudian harus menjadi indikator ketercapaian dari IPK ini. Kemarin juga dari pembimbing untuk menghubungkan dengan itu, maka kemudian dilengkapi dengan kisi-kisi soal untuk penilaian ini. Nah, kesulitannya apa yang kami jumpai juga hampir sama di sini, yaitu untuk menyesuaikan kata kerja operasional atau KKO indikator soal dengan KKO IPK itu meskipun sudah ada sih dalam daftar KKO yang menurut taksonomi Bloom dan juga Anderson itu. Tapi kami ketika menerapkan di soal itu juga agak kesulitan menyusunnya. Terutama kalau soalnya itu soal pilihan ganda misalnya. Kemudian juga karena di sini ada kesulitan dalam penentuan atau penyesuaian KKO, kemudian kami juga agak kesulitan di dalam menentukan level kognitif. Ya, C1, C2, dan seterusnya itu agar sesuai dengan KKO di dalam kompetensi dasar. Ini yang bisa saya sampaikan di sini, Bapak Ibu. Terima kasih atas bimbingan dan juga pada panitia yang selama ini telah membantu kami. Demikian Ibu, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Joko. Baik, kita lanjutkan ke pemaparan dari perwakilan peserta di kelas 8. Untuk Ibu Lilis, saya persilahkan. Ya, sebentar ya, Bu. Iya, siap, Bu. Apakah sudah tampak share screen-nya? Sudah, Bu. Bagus. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Mubasaroh dari MTS Al-Quran Al-Amanah Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Nah, kali ini saya diamanahi Bu Nenden untuk menyampaikan refleksi dari pelatihan penyusunan perangkat pembelajaran yang dilaksanakan mulai 23 sampai 31 Desember 2020 yang lalu. Saya perwakilan dari kelas 8 dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan, nanti mohon koreksi dan sarannya dari Bapak dan Ibu. Yang pertama, terkait penyusunan RPP, ini saya ambil dari slide-nya Bapak Kusnadi. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Dan desain RPP-nya mencakup ada tujuan, kemudian proses kegiatan pembelajaran, dan ada evaluasi atau asesmen berupa evaluasi sikap, kognitif, maupun keterampilan. Nah, sebelum menyusun RPP, waktu itu Pak Kusnadi sempat menyampaikan silakan untuk membuat saya agak lupa namanya, apakah benar matriks pembelajaran, begitu ya Pak? 3 kali. Yang ada apa? KD dan sebagainya. Nah, ini saya coba buat, nanti mungkin masih ada kekurangan, nah saya minta koreksinya. Mohon menunggu sebentar.
Nah, ini matriks yang coba saya buat sebelum menyusun RPP. Di sini yang pertama ada kolom KD, kemudian saya ambil KD 3.9 dan 4.9 yaitu mengenai sistem pernafasan pada manusia. Kemudian saya coba tentukan IPK-nya. Yang pertama menganalisis sistem pernafasan pada manusia, kemudian mengurutkan organ-organ yang dilalui pada proses pernafasan, memahami gangguan pada sistem pernafasan, dan memahami tidak muncul itunya. Pernafasan. Matriknya tidak muncul, Bu. Apanya yang tidak muncul, Bu? Gambarnya, Bu, tidak ada tabelnya, matriks. Oh, tabelnya, Bu. Tabel matriksnya. Share-nya digentos dulu, Bu. Oh iya. Mohon digentos. Stop dulu yang tadi. Sebentar. Apakah sudah kelihatan? Nah, sudah. Nah, ya. Ya, ini yang coba saya buat. Mohon koreksi dan sarannya, Pak Kusnadi. Yang pertama ini KD-nya tentang sistem pernafasan pada manusia. Kemudian IPK-nya ada 4. Sebenarnya saya masih agak bingung ketika menerjemahkan dari KD menjadi IPK dan TPK seperti itu. Jadi ini yang berusaha saya buat. Mungkin nanti Bapak dapat mengoreksinya. Ini ada IPK-nya, kemudian TPK-nya mengurutkan proses sistem pernafasan pada manusia, kemudian siswa juga dapat menjelaskan fungsi organ penyusun sistem pernafasan pada manusia, kemudian menjelaskan mekanisme sistem pernafasan dada dan pernafasan perut, dan mengetahui berbagai penyakit dan gangguan pada sistem pernafasan pada manusia. Itu TPK-nya. Analisis materi ajarnya tentang sistem pernafasan pada manusia. Kemudian strategi pembelajarannya, saya mengambilnya pendekatan lingkungan, karena ini berkaitan sangat erat dengan peserta didik itu sendiri dan lingkungannya, minimal lingkungan keluarga dan sekolah. Kemudian metodenya diskusi, pengalaman lapangan atau observasi, modelnya inquiry. Kemudian media dan sumber pembelajarannya, medianya karena di sekolah kami masih akan melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, maka saya akan menggunakan video pembelajaran. Kemudian memberikan lembar kerja peserta didik, kemudian ada modul dan ada formulir Google. Seperti itu. Alat atau bahannya, telepon genggam dan jaringan internet, kemudian sumber belajarnya dari buku ilmu pengetahuan alam kelas 8. Alokasi waktunya untuk untuk bab sistem pernafasan pada manusia ini saya coba alokasikan menjadi 3 kali pertemuan dengan setiap pertemuannya itu selama 60 menit seperti itu. Kemudian nanti bentuk evaluasi atau asesmennya ada berupa soal pilihan ganda, kemudian ada kuis bergambar tentang identifikasi organ penyusun sistem pernafasan pada manusia, dan infografis tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan pada manusia. Seperti itu. Itu matriks pembelajaran yang coba saya buat. Nah, selanjutnya, apakah saya bisa lanjut, Pak, atau mau dikoreksi dulu? Lanjut aja dulu. Ya, baik. Nah, selanjutnya adalah hasil RPP. Untuk hasil RPP-nya, sebentar, Pak.
Untuk hasil RPP-nya, karena saya masih baru di dunia pendidikan dan sebelumnya bukan dari jurusan pendidikan tapi jurusan murni, jadi saya masih belajar juga. Ini RPP yang coba saya buat, karena tadi 3 pertemuan, jadi saya buatnya 3 RPP. Ini untuk RPP pertemuan pertama. Seperti apa yang sudah Pak Kusnadi contohkan, ada kompetensi dasar, kemudian ada tujuan pembelajaran, ada media, alat, bahan, dan sumber belajar, kemudian ada langkah-langkah pembelajaran, ada kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti. Nah, di sini saya bedanya ada di kegiatan inti. Kalau misalnya di kegiatan pertemuan pertama itu, nanti akan post pelajaran seperti itu. Jadi untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa mengenai sistem pernafasan sebelum saya memberikan materi. Nah, setelah itu nanti ada video pembelajaran dan saya akan memberikan modul pembelajaran juga. Kemudian setelah pretest, setelah memberikan pembelajaran, nah nanti di akhir ada post test seperti itu. Post testnya soalnya sama dengan pretest. Nah, di sini nanti apakah akan terlihat perbedaan gitu ketika mereka belum menyimak materi dan ketika mereka sudah menyimak materi. Seperti itu. Itu di pertemuan pertama. Terutama materinya tentang organ dalam sistem pernafasan manusia. Nah, di pertemuan kedua, setelah mereka mengetahui organ-organ yang berperan dalam sistem pernafasan pada manusia, mereka diberi materi mengenai proses pernafasan dan kapasitas paru-paru, gitu. Jadi lebih ke mekanisme sistem pernafasan itu sendiri. Nah, kemudian di pertemuan ketiga akan dibahas mengenai kelainan dan penyakit pada sistem pernafasan manusia serta cara pencegahannya. Nah, di sini nanti siswa akan diminta untuk membuat infografis seperti itu. Bagaimana upaya untuk mencegah gangguan atau penyakit pada sistem pernafasan manusia. Seperti itu. Ini contoh RPP yang sudah saya buat. Nah, setelah RPP, kami diminta untuk membuat LKPD juga atau lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik ini salah satunya untuk membantu peserta didik dalam memahami dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk memenuhi IPK yang ditargetkan. Nah, di sini sama seperti Pak Joko tadi yang dari kelas 7, saya juga menemukan beberapa kendala, yaitu bagaimana menentukan kegiatan siswa agar tidak monoton dan tentunya menyenangkan untuk mereka, seperti itu. Karena sekarang kondisinya masih PJJ, jadi ada beberapa siswa yang kadang aktif, kadang kurang aktif, seperti itu. Kemudian kendala yang kedua lebih ke subjektivitas dalam sistem penilaian. Nah, ini masih jadi kendala untuk saya juga. Kadang ini tuh penilaian, kalau misalnya saya membuat LKPD seperti ini, apakah terlalu subjektif nanti hasil penilaiannya atau bagaimana? Nah, itu kadang masih jadi masih membutuhkan banyak pertimbangan di situ, seperti itu. Nah, ini contoh LKPD yang sudah saya buat dan alhamdulillah sudah mendapat masukan juga dari Pak Ade. Mohon menunggu sebentar. Ini adalah LKPD yang sudah saya buat.
terkait KD 3.9 tentang sistem pernafasan pada manusia. Ini adalah LKPD untuk pertemuan pertama. Nah, ini adalah yang akan saya jadikan sebagai post-test dan pretestnya. Nanti apakah ketika mereka melihat gambar ini, apakah mereka dapat mengidentifikasi mana sih kira-kira yang bekerja dalam sistem pernafasan pada manusia, seperti itu. Kemudian, ini adalah LKPD untuk pertemuan kedua. Nah, di sini ada proyek kelompok untuk mewakili collaboration. Nah, itu saya coba buat proyek kelompok, tapi masih bingung juga karena PJJ dan untuk kelas 8 di sekolah saya itu ada yang rumahnya jauh gitu. Nah, itu apakah nanti tetap bisa untuk kelompok? Nah, ini masih saya pertimbangkan juga. Nanti tugasnya mereka diminta untuk menggambar satu bagian organ dari sistem pernafasan pada manusia. Kemudian di sini dituliskan identifikasi fungsi dari organ tersebut. Seperti itu. Kemudian ini di pertemuan kedua. Oh, maaf, tadi ini di tugas kelompok untuk pertemuan pertama di akhir pembelajaran. Nah, sementara ini di pertemuan kedua ini individu, yaitu satu kegiatan mereka saya minta untuk mengikuti gerakan yang saya berikan di video pembelajaran pada 3 menit pertama. Apakah itulah lebih ke kegiatan fisik? Nah, kemudian nanti saya tanyakan gitu, ketika mereka setelah mengikuti kegiatan itu, apa yang mereka rasakan? Seperti itu. Kemudian kondisi nafasnya pada keadaan santai dan setelah tadi melakukan aktivitas itu seperti apa. Nah, saya nanti minta mereka untuk membandingkan. Seperti itu. Kemudian LKPD yang ketiga, itu di pertemuan ketiga, ini ada identifikasi organ juga, mana organ yang normal atau sehat dan mana yang tidak sehat, seperti itu. Nah, ini harusnya nanti ada beberapa gambar, tapi ini saya berikan contohnya dulu. Ini misalnya ada paru-paru sehat dan paru-paru tidak sehat. Nah, nanti ini dimasukin ke Google Formulir, mereka diminta untuk memilih mana yang organ yang sehat, mana yang tidak, seperti itu. Dan ini adalah LKPD terakhir tentang infografis. Nah, infografisnya bisa infografis tentang penyakit atau gangguan yang mungkin terjadi pada sistem pernafasan manusia, atau bagaimana cara menjaga kesehatan sistem pernafasan pada manusia. Seperti itu. Ini LKPD yang sudah saya buat. Dan di sini juga saya berusaha untuk memperkenalkan ke anak-anak bahwasanya ketika mereka mengunduh suatu informasi, mereka harus mencantumkan sumber yang benar. Apakah untuk nanti dicek apakah ini tuh mereka informasinya benar atau hanya hoax, seperti itu. Nah, ini adalah LKPD-nya. Dan yang terakhir adalah alat evaluasi. Untuk alat evaluasi, untuk LKPD ini seharusnya kan dibuat rubrik penilaian. Nah, tapi saya belum bisa membuatnya gitu. Jadi kemarin masih agak bingung, jadi saya belum buat gitu. Nanti mungkin minta masukan juga ke pembimbing. Nah, yang terakhir itu adalah alat evaluasi dan contoh bentuk soal pilihan ganda. Nah, ini alat evaluasi yang sudah saya buat untuk soal pilihan ganda. Di sini ada kolom kompetensi dasar, kemudian ada kolom materi, di atas ada KI dan sebagainya. Kemudian di sini ada kolom kompetensi dasar, kolom materi pokok, kolom indikator soal, kemudian kolom level kognitif, bentuk soal, dan nomor soal. Di sini saya membuat 7 indikator soal dan 7 soal. Masing-masing seperti ini. Nah, di sini kendala yang saya temukan adalah memilih kata kerja operasional, kemudian di kata kerja operasional itu dia nanti
masuk ke level kognitif yang mana gitu. Meskipun kemarin udah ada tabel dari Pak Kusnadi, tapi masih bingung gitu. Ini tuh kalau misalnya soalnya saya pengen begini, ini tuh masuknya kira-kira yang mana ya bagusnya, seperti itu. Itu masih bingung juga. Tapi kurang lebih seperti ini. Ada beberapa level, ada mulai dari level 1 sampai level 3. C1, C2, C3, C4. Nah, soalnya kurang lebih seperti ini bentuknya. Nih, yang pertama tentang urutan organ-organ yang dilewati dalam proses sistem pernafasan. Kemudian ini identifikasi organ dan fungsinya. Kemudian ini ada mekanisme kerja sistem pernafasan. Kemudian ada juga tentang kapasitas paru-paru. Dan yang ini tentang penyakit. Nah, di 3 soal yang tentang penyakit memang hampir sama sih ininya modelnya. Cuman jadi bisa biar bisa jadi alternatif gitu. Ini tentang penyakit, terus ini ada disuruh untuk memasangkan antara penyakit dengan jenis penyakit dan penyebabnya. Dan yang terakhir dengan penanganannya. Tapi untuk soal yang nomor 7 ini saya masih agak ragu untuk memberikan gitu, soalnya masih kurang bagus gitu kalau menurut saya. Mungkin seperti itu tugas-tugas dari webinar P4 kemarin yang sudah saya kerjakan. Sebelumnya terima kasih banyak kepada para panitia dan para pembimbing yang sudah dengan sabar membimbing kami seperti itu. Jadi alhamdulillah saya dapat banyak ilmu juga dari sini, terus alhamdulillah juga lebih bersemangat lagi untuk merapikan administrasi yang harusnya guru itu selesaikan sebelum mengajar seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lilis. Selanjutnya saya persilahkan pada Bapak Hapili untuk mempresentasikan hasil kegiatan di pembimbingan peningkatan pembelajaran. Bapak Hapili, saya persilahkan. Terima kasih Ibu. Mana sudah kelihatan Bu? Sudah? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada panitia, terutama Bu host. Mari kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, dan selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak materi, dalam hal ini mohon maaf, ini Bapak saya sebut namanya tidak lengkap. Bapak Kusnadi, yang saya hormati Bapak Ridwan Effendi, yang saya hormati Bapak Ade Suryanda, dan saya hormati pula Ibu Nende sebagai host, dan teman-teman panitia serta pemateri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ilmunya luar biasa. Kemudian tak lupa pula kepada teman-teman, mari kita semangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Dengan kita berbuat, insya Allah kita akan maju bersama anak didik yang saat ini mudah-mudahan insya Allah mereka jadi generasi-generasi penerus. Mohon maaf sebelumnya, mungkin yang saya tampilkan ini ya hanya sebahagian kecil saja. Tidak semua ilmu yang diberikan oleh pemateri saya dapat tangkap secara keseluruhan, cuman inilah keterbatasan kami. Mohon maaf Ibu, Bapak. Kelihatan Ibu? Halo, kedengaran suara saya? Sudah. Sudah, Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Sudah kelihatan. Oke, baik Bapak Ibu.
tibalah saatnya kita di bagian refleksi. Kemudian sebelum saya masuk lagi pembelajaran, saya berterima kasih pada kesempatan ini diberi penghargaan yang luar biasa dengan ditunjuk sebagai salah satu perwakilan. Ini sangat penghargaan yang luar biasa. Kemudian selanjutnya refleksi, kebetulan mewakili teman-teman kelas 9 yang membuat penyusunan perangkat pembelajaran kelas 9. Ini Bapak Ibu tolong dikoreksi karena ini tidak sempurna. Baik, kita masuk. Jadi yang saya ungkapkan ini, inilah yang saya lakukan Bapak Ibu. Saya mau maaf Bapak materi mungkin ada perbedaan, tolong diluruskan. Mulai dari perencanaan pembelajaran atau RPP. Jadi sebelum saya melakukan tindakan proses, jadi ada selalu saya gunakan 3 proses, 3 tindakan. Ada namanya persiapan, kemudian ada proses, dan ada hasil. Di persiapan yang saya lakukan itu saya menyiapkan KKO. Kebetulan yang kemarin disajikan itu KKO Anderson. Ya, ada taksonomi belum, ya sama saja ininya. Kemudian selain KKO ada buku guru, buku siswa yang harus disiapkan. Kebetulan di referensi saya itu buku kelas 8 revisi 2008, buku ke-13 IPA kelas 9. Itu ada buku guru, ada buku siswa. Kemudian yang ketiga, ini ada beberapa pendekatan, sintak-sintak pendekatan atau model pembelajaran yang harus ada, cuman ini pun tidak lengkap. Kemudian ada matriks yang kemarin dibawakan oleh Bapak Kusnadi. Terima kasih Bapak, luar biasa, kami sangat ini ilmunya luar biasa. Selanjutnya setelah melalui tahapan persiapan, kemudian tahap selanjutnya itu proses. Apa yang dilakukan? Tentu di proses ini harus berdasarkan pada surat edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2009, di mana dalam surat edaran ini kita harus mempedomani bahwa atau membuat RPP itu 1 lembar. Ini pengertian yang sangat luas saya kira karena sesungguhnya RPP itu akan agak sulit untuk dibuat 1 lembar. Kalau di bahasanya 1 sampai 2 lembar, saya kira itu wajar. Tapi kalau 1 lembar, menurut saya ini sudah ukuran legal ini sudah. Tapi Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ada tujuan. Di tujuan pembelajaran itu harus nampak atau terintegrasi ABCD. Ada audience, ada behavior, kemudian ada kondisi, kemudian ada degree. Kemudian selanjutnya di poin berikutnya kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran itu harus kelihatan 4C. Ya, 4C kemarin yang sudah dipaparkan luar biasa oleh Bapak Kusnadi. 4C. Kemudian di dalam kegiatan pembelajaran ini ya tentu dimulai dengan pendahuluan. Kemudian ada kegiatan inti dan ada kegiatan penutup. Saya nanti terakhir baru saya tampilkan seperti apa EPP yang saya buat. Tapi mudah-mudahan ini dikoreksi betul-betul supaya kami selanjutnya lebih mantap lagi membuat RPP-nya. Selanjutnya di dalam menyusun RPP ini tentu sebenarnya saya tidak tulis, ini sebenarnya sudah kegiatan. Masih ada beberapa poin di bawahnya, cuman sampai di situ saja dulu karena intinya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada beberapa kesulitan-kesulitan yang kami alami saat membuat pembelajaran rencana pembelajaran ini. Salah satunya ini penempatan 4C. Nah, kemarin juga saya punya RPP itu, terima kasih Bapak Kusnadi sudah mengkoreksi, harus muncul pendekatan atau model apa yang ini supaya nampak sintak-sintaknya itu. Nah, ini yang menjadi kesulitan atau kelemahan kami saat membuat pembelajaran. Nah, selanjutnya, nah ini
hasil ya atau output. Setelah melalui persiapan, kemudian ada proses pembuatan, kemudian dapatlah hasil seperti ini. Bisa dilihat, Bapak Ibu. Kelihatan ini Bapak Ibu ya? Kelihatan? Kelihatan tapi Ini tidak kecil sempurna ya Bapak Pak Ibu. ya? Oh kecil ya, di Word ini ya. Kecil. Saya zoom ya. Jadi huruf-hurufnya itu tidak jelas. Oh gitu. Oke, lebih jelasnya nanti sudah ini lagi ya, sudah apa namanya? Nanti di laporan ya. Oke, di laporan Ibu. Makasih banyak. Ini saya tidak perlu jelaskan terlalu lama di sini karena nantilah dikoreksi. Ini juga sudah dikoreksi oleh Bapak pemateri. Terima kasih banyak. Nanti kelengkapannya nanti kami diberi apa istilahnya tips-tips supaya lebih mudah untuk membuat ini. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ke LKPD. Nah, di LKPD pun juga demikian, ada persiapan, kemudian ada proses, juga ada hasil. Nah, di LKPD tentu KKO ini apapun karena kita sebagai guru, nah ini KKO ini harus sebenarnya kita pahami. Tapi terus terang kami belum bisa memahami sepenuhnya dari C1 sampai C6 itu kami belum bisa memahami sepenuhnya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua selalu ada buku sisa buku guru. Kemudian ada beberapa komponen harus dipahami komponen-komponen dalam penyusunan LKPD. Nah, selanjutnya ini diproses. Nah, tentu ada komponen LKPD mulai dari identitas, kemudian tujuan. Nah, ini yang membedakan kita di IPA. Mohon maaf, apalagi saya sebenarnya background fisika. Ini alat bahannya harus betul-betul menonjol. Setiap kali pertemuan, alat bahan itu harus jelas. Kemudian ada langkah kerja, ini harus juga sedetail mungkin. Nah, kemudian tabel hasil pengamatan kalau dia mengamati. Nah, ini tabel hasil pengamatan ini tidak harus ini dimunculkan. Apalagi kalau misalnya biologi, mungkin tidak terlalu memerlukan tabel hasil. Tapi ada beberapa materi yang sesuai dengan IPK-nya itu harus ada sebagian ditampilkan tabel hasilnya. Kemudian ada daftar pertanyaan yang juga dimunculkan dalam LKPD itu. Untuk apa dimunculkan dalam LKPD? Ini untuk memudahkan peserta didik untuk mengambil sebuah kesimpulan. Kemudian di proses juga tentunya kami mengalami kesulitan-kesulitan. Kesulitan utama ini misalkan antara IPK, indikator untuk dimasukkan atau disesuaikan dengan pembuatan LKPD. Nah, ini dalam satu pertemuan bisa saja dibuat lebih dari satu LKPD tergantung IPK yang ada dalam satu pertemuan itu. Kemudian ada hasil, ini hanya contoh saja yang saya tampilkan ini. Contoh, ini di sini, di pembuatan itu sebenarnya guru harus kreatif. Walaupun di buku siswa, di buku guru tidak ditampilkan sedetail mungkin, tetapi guru harus kreatif bagaimana memodel, apakah dia memodel kelas, kalau pertemuan normal, ataukah model apa yang menjadi motivasi siswa untuk lebih mengenali atau memahami pelajaran tersebut. Nah, selanjutnya alat evaluasi. Nah, tentu alat evaluasi ini tidak lepas dari IPK yang ada di RPP yang kita buat sebelumnya. Ya. Saya ulangi, membuat alat evaluasi tak lepas dari IPK yang sudah tercantum dalam rencana pembelajaran. Kemudian ada di proses. Proses ini tentu komponen alat evaluasi yang dimulai tadi sudah ada beberapa teman-teman yang ini sampaikan. Dimulai dari kisi-kisi, kemudian kartu ya, ini kartu soal. Selanjutnya masuk pada instrumen soal.
Kemudian kalau misalnya dia bentuknya essay, itu harus ada kunci jawaban. Kalau dia pilihan ganda, itu penskoran. Kalau misalnya dia dapat 10 nomor, kalau dia dapat misalnya 5 benar, berapa nilainya. Kemudian kalau dia keterampilan itu ya rubrik. Tetapi sekali lagi rubrik ini dimasukkan sebagai alat evaluasi, tidak dimunculkan dalam LKPD. Nah, selanjutnya ini butir soal selalu mengacu pada IPK yang ada di RPP kita. Nah, selanjutnya alat evaluasi pun ini kami sangat banyak mengalami kesulitan, terutama ya kemarin ada Bapak saya yang koreksi saya punya, ini luar biasa, terima kasih Bapak atau Ibu. Memang kami mengalami kesulitan untuk menentukan level kognitifnya, itu C1 sampai C6 itu. Kemudian menyesuaikan IPK dengan butir soal, nah ini kami sangat kesulitan. Kemudian hasil yang kami buat, nah ini ada kisi-kisi. Ini nanti kalau kecil tampilannya nanti dilihat ada di file itu yang sudah dikirim Bapak Ibu. Kemudian ada kartu soal juga saya tampilkan di situ. Kemudian berikutnya ada lembar instrumen. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan ataupun kata-kata yang mungkin tidak sesuai. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparan materi dari Bapak Joko, Ibu Lilis, dan juga Bapak Hapili. Untuk selanjutnya, saya persilahkan pada mentor-mentor kita yang luar biasa. Dimulai dari Bapak Dr. Kusnadi dulu mungkin. Saya persilahkan. Baik Bu Nenen, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi sudah presentasi ya. 3 orang, Ibu Bapak Ibu Guru, Pak Joko, Bu Lilis, dan Pak Hapili. Ya luar biasa sudah menampilkan hasil analisis. Nah jadi Bapak ini kalau kalau di kognisinya itu Pak Hapili terutama tadi itu yang terakhir sudah menunjukkan C5 Pak. Jadi Bapak ini kognisinya sudah C5 itu mengevaluasi, ya bisa menilai, mengukur kekurangan, kelebihan dan apa yang harus dilakukan itu mengevaluasi atau menilai. Bagus sekali Pak. Secara keseluruhan yang ditampilkan oleh Bapak Ibu tadi sudah cukup baik. Ya memang ini kesulitan semua guru ya, bukan hanya Bapak Ibu guru yang sudah lama mengajar, yang baru mengajar maupun mahasiswa yang belajar mengajar begitu ya, ini kesulitannya sama, terutama menganalisis kurikulum yang pertama. Jadi menurunkan kompetensi dasar menjadi IPK, menjadi TPK dan menjadi langkah-langkah pembelajaran ya, menyusun strategi pembelajaran termasuk alat evaluasi itu sulit. Memang ini sulit. Namanya juga belajar ya, jadi pasti kesulitan. Nah, ini yang perlu terus ditingkatkan Bapak Ibu ya, memang pasti ada kendala. Ya, yang penting kata kuncinya Bapak Ibu kalau pertama untuk memilih KKO, dilihat tabel KKO Bapak Ibu ya, seperti KD-nya itu menganalisis, itu kan C4 ya, C4. Jadi kalau menganalisis itu apa saja akan banyak di sana. Jadi misalkan ada yang membandingkan, menguraikan, memerinci ya. Jadi itu banyak sekali KKO yang berhubungan dengan menganalisis, kata menganalisis atau C4. Jadi yang pertama Bapak Ibu harus bisa membaca, yang memahami uraian KD ya. KD 39 seperti tadi itu menganalisis, itu kan C4 ya. Tingkat level kognisinya, proses berpikirnya adalah C4. Nah, jadi dilihat aja kata kerjanya atau KKO-nya di daftar tabel tersebut. Nah, diuraikan. Oke. Itu pasti nanti akan itu yang utama Bapak Ibu menurunkan dari KD menjadi IPK kunci dulu, baru IPK pengaya atau IPK pendukung ya, itu sebagai prasyarat pendukung. Tapi yang utama IPK kunci gitu. Itu yang saya harapkan IPK kunci harus utama dari KD itu sendiri. Kemudian yang kedua tadi kesulitan memilih metode pendekatan ya dan model pembelajaran, dan ini yang memang perlu selain perlu pengetahuan pedagogi
pengetahuan konten, juga pengalaman mengajar. Nah, itu jadi 3 aspek ini membentuk seorang guru memiliki PCK ya, PCK kalau bahasa kita itu, pedagogical content knowledge yang bagus ya. Jadi bagaimana PCK guru itu, bagaimana dia bisa membelajarkan suatu konten atau materi sesuai dengan prinsip-prinsip pedagogi yang benar ya. Nah, jadi harus dilihat itu kalau tadi Bu Lilis harus bagaimana memilih ya. Jadi yang utama lihat dulu kontennya apa ya. Kontennya apa dulu, ya materinya apa dipelajari dulu. Yang kedua, siswanya siapa, ya siswanya siapa. Itu yang utama. 2 hal ini yang menjadi bahan pertimbangan. Ya, kemudian memilih pendekatan, strategi yang lainnya itu harus dipertimbangkan hal seperti itu. Jadi ada selain mungkin sarana prasarana, media pembelajaran. Kalau mau inquiry seperti tadi Bu Lilis, inquiry ya. Nah, jadi kalau pendekatannya lingkungan, inquiry bisa juga. Tapi kalau alangkah baiknya kalau model inquiry itu berhubungan dengan pendekatannya misalkan KPS ya, pendekatannya berhubungan dengan pendekatan konsep atau KPS yang utama ya, keterampilan proses ya, jadi tidak pendekatan lingkungan misalkan ya cocoknya. Tapi bisa juga kalau memang siswanya dibawa ke lingkungan sambil berinquiry ya. Jadi Ibu Bapak Ibu harus yang disampaikan oleh Bu Yeni waktu itu saya menyimak gitu ya, itu ada sintaks atau langkah-langkah pembelajaran setiap model itu yang harus diikuti begitu. Itu dituangkan di dalam RPP penyederhanaan ini ya. Jadi dalam RPP itu sintaknya jelas. Nah, tadi Bu Lilis atau siapa Joko ya, jadi lebih cenderung ke memang ke C4 sih nggak apa-apa, tapi kalau memang sudah memilih satu model tertentu sebaiknya di langkah pembelajaran itu muncul sintaks pembelajarannya. Itu yang saya harapkan modelnya. Jadi istilah RPP satu lembar itu adalah istilah saja, satu lembar itu. Jadi penyederhanaan. Boleh pada akhirnya Pak pilih ya, boleh 1 atau 2 lembar gitu. Ya. Nah, terutama untuk soal dan LKPD itu kan perlu dilampirkan. Jadi RPP itu kan tidak mungkin 1 lembar dengan lampiran itu. Jadi soal dengan LKPD dilampirkan jadi minimal 3 lembar kan. Nah, jadi RPP 1 lembar itu dalam tanda kutip itu hanya istilah kita Pak Menteri aja supaya intinya ada penyederhanaan gitu ya. Tetapi jangan sampai meninggalkan esensi ya, atau mengurangi esensi dari RPP tersebut, terutama tadi dalam pemilihan model pembelajaran, sintaks pembelajaran harus jelas. Nah, itu ada di materi Bu Yeni, dibuka lagi Bapak Ibu ya. Oke, jadi pada umumnya memang yang saya periksa juga sama lah masalah-masalahnya itu. Jadi kendala-kendalanya itu dalam menyusun RPP Bapak Ibu itu ya, catatan saya ini catatan saja, tidak ditulis di PPT. Mungkin yang pertama itu rumusan KD ketujuan pembelajaran itu masih ada yang belum relevansinya ya, tidak relevan antara tujuan dengan KD. Nah, itu yang KD-nya misalkan C4 atau menganalisis kok tujuannya semuanya menyebutkan atau menjelaskan, kan menjelaskan bukan menganalisis gitu. Nah, itu contoh, itu ada yang gitu ya. Yang kedua itu rumusan indikator ada atau tujuan pembelajaran itu ada yang belum spesifik. Seperti tadi Bu Lilis saya lihat di pertemuan RPP kedua ketiga ya, IPK-nya ada memahami. Nah, itu nggak boleh memahami. Ya, jadi memahami itu tidak bisa terukur, bukan KKO ya, memahami itu. Ya, sebaiknya bisa menjelaskan, menyebutkan, mengurutkan, mengidentifikasi, mungkin bisa terukur gitu, menunjukkan boleh. Nah, jadi mohon KKO itu harus terukur, spesifik ya. Jangan mengetahui atau memahami, itu kan mengetahui umum, atau memahami ini masih kurang. Jadi mohon maaf barangkali Bu Lilis ya, mungkin karena latar belakang bukan non kependidikan, jadi kuliahnya non kependidikan, jadi mungkin istilah seperti ini kurang ini mungkin, tapi nanti juga bisa lah adaptasi, aklimatisasi lah, kita menyesuaikan diri lah dengan iklim pedagogi ya, insya Allah bisa istilah ini tahu. Oke, kemudian tadi terakhir langkah-langkah pembelajaran ya, langkah pembelajaran sekali lagi memang yang diharapkan untuk ke depan itu ada literasi ya, kegiatan literasi, numerasi, dan C4 boleh disisipkan. Tetapi yang kalau Bapak Ibu sudah memilih suatu model tertentu seperti di Discovery Learning Pak Joko ya, memang betul Pak Joko betul sudah menuliskan sintaknya seperti itu. Tapi Bapak bisa juga di sana itu mengisipkan misalkan untuk critical thinking-nya yang langkah yang mana gitu ya, untuk kreatif, untuk collaboration, untuk komunikasi ya, itu hanya penyisipan untuk pembekalan
keterampilan abad 21 ya, C4 gitu ya. Iya C4. Ya, 4C maaf. 4C. Jadi itu barangkali yang saya analisis dari Bapak hasil karya atau produk RPP Bapak Ibu. Ya mungkin nanti untuk LKPD oleh Pak Ade, Pak alat evaluasi Pak Ridwan di sini ada mungkin menjelaskan mengevaluasi gitu ya. Itu yang Bu Nenen yang saya bisa sampaikan untuk hasil refleksi dari RPP yang dibuat oleh Bapak Ibu peserta. Tapi pada umumnya sudah cukup bagus ya, cukup baik. Cuma tinggal penyempurnaan aja ya. Itu nanti seiring dengan waktu, insya Allah semuanya akan sempurna begitu. Itu saja Bu Nenen. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada kekurangan atau mungkin saran saya atau masukan saya agak pedas. Mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Kusnadi. Pedas juga tapi Pak bermanfaat untuk kami supaya kami lebih maju dan lebih mantap lagi membuat RPP yang memang dirasa cukup sulit tapi harus kita jalani. Selanjutnya karena tadi Pak Dr. Ade memberi kabar katanya beliau ada rapat dengan Prodi, rupanya beliau tidak sempat untuk hadir. Dan selanjutnya saya langsung saja ke Bapak Dr. Ridwan. Saya persilahkan Bapak. Oh, ya. Baik. Terima kasih Ibu Nenden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, terima kasih. Masih semangat untuk kita terus berdiskusi, belajar untuk lebih baik lagi gitu ya. Yang pertama, Bapak Ibu sudah hebat-hebat gitu ya, sudah semangat tinggi, lalu membuat perangkat pembelajarannya juga sudah sudah baik-baik gitu ya. Sebetulnya tinggal paling dua hal saja yang perlu kita terus tingkatkan. Yang pertama tentang relevansi, dan kedua sinkronisasi. Jadi relevansi itu tadi juga Pak siapa yang terakhir Pak Hafili ya sudah bekerjanya itu Pak Hafili sudah pakai framework istilahnya dari mulai persiapan ke proses sampai hasilnya itu kerangka kerja sebetulnya. Ya sama sebetulnya ketika merancang pembelajaran juga mesti kita menggunakan framework itu. Sangat setuju Pak Hafili. Terima kasih. Relevansi dan sinkronisnya itu terkait apa? Yang pertama terkait tujuan. Pastikan ada kepala, ada ekor, ada yang dituju, ada capaiannya. Ya, yang dituju itu ya tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran tentunya kan di situ ada embel-embelnya, ada KD yang mesti dianalisis. Lalu kita rumuskan IPK, lalu munculkan tujuan pembelajaran. Di situ termasuk yang kedua selain tujuan yang tadi yang harus dikejar, bahkan di dalam proses pembelajaran kan diarahkan oleh kita itu diarahkan untuk mencapai menyampaikannya ke siswa bahwa anak-anak hari ini Bapak atau Ibu mau pembelajaran hari ini mempelajari apa, kan itu berarti kita juga diarahkan menyampaikan tujuan. Sehingga tujuan itu bukan milik guru, bukan milik pendidik saja, tapi juga milik peserta didik gitu. Mau ngapain ini belajar hari ini, sehingga dia sudah bisa klik bahwa hari ini ternyata mau belajar ini gitu. Yang kedua di proses itu ya ada modelnya, ada strateginya, pemilihan pendekatan, pemilihan keterampilan yang mau dilatihkan, termasuk wahananya. Wahana untuk belajarnya yaitu LKPD. Yaitu di proses butuh wahana belajar LKPD atau buku tadi itu Pak, sumber belajar di proses butuh wahana itu. Ya, yang ketiga memang tujuan proses ya mengukur ketercapaian. Jadi situ ada alat penilaian tentunya. Ada 3 hal itu yang
memang perlu kita relevankan dan sinkronisasi, termasuk tadi saya mendengar ada 2 ibu bapak guru yang menyampaikan ini. KD Ibu Lilis misalkan menyampaikan tentang saya kesulitan bagaimana sih membuat soal kecocokan antara IPK dengan soal. Sementara saya soal pengennya begini. Yang kedua ada dari Pak Hapili ada pernyataan bahwa menyesuaikan KKO dengan soal. Nah, jadi kalau saya cermati terbalik justru. Terbalik. Jadi justru bagaimana soal menyesuaikan dengan IPK. Jadi karena di awal kita punya IPK, soal itu mau gimana pun harus dibuat mengukur IPK. Jadi gampang kan sebetulnya, agak berbeda perilakunya kalau soal dulu baru IPK, soal yang menyesuaikan IPK IPK yang menyesuaikan soal. Kalau prosesnya begitu kita mudah. Ambil aja soal-soal di buku. Mana yang cocok dengan IPK. Jadi bahkan kita punya soal dulu, IPK-nya dibuat. Sehingga hematnya mau apapun itu IPK-nya, mau apapun caranya, soal itu dibuat lihat IPK-nya. Kalau IPK-nya menganalisis, ya kita sebisa mungkin soalnya itu mengukur itu gitu ya. Jadi hal yang bisa terbalik itu berpikirnya kalau memang soal misalkan menyesuaikan, pinginnya soalnya begini, tidak begini, tapi soal ini harusnya IPK-nya gimana nih IPK. Nah, kalau itu yang bisa jadi terbalik gitu di yang dipahami, yang dimaknai gitu ya, dengan proses kita dengan kita memprosesnya. Kalau pakai kerangka kerja memprosesnya itu. Dari dari 3 hal yang harus disinkronis tadi, tentunya kan ketika di tujuan kita mau gak mau analisis KD punya IPK, ketika mau bikin LKPD, IPK itu di bawah ke LKPD, sehingga tujuan di LKPD itu tidak buat lagi gitu. Sebetulnya nggak usah kerja lagi. Membuat tujuan di LKPD itu tidak harus bekerja lagi, mikir lagi. Tujuannya apa ya LKPD ini? Sebetulnya kan harus sudah punya, jangan mikir lagi. Karena kita sebetulnya sudah punya IPK di kerjaan awal. Yang ketiga, ketika membuat soal, nggak usah mikir lagi. Bikin IPK lagi, bikin yang diukur lagi, kan sudah punya. Jadi bentangannya itu memang sebetulnya sudah runut, sudah punya IPK, sudah punya tujuan. Bagaimana tujuan itu diproses, dicapai gitu ya, diproses untuk dicapai. Lalu bagaimana ketercapaiannya itu, ketercapaian tujuan melalui proses yang dilakukan itu diukur oleh kita gitu, melalui alat ukur ya, alat penilaian. Sehingga memang belajar dari Bapak dan Ibu, sinkronize itu perlu karena ada IPK. Contoh misalkan tadi itu ada KD-nya itu menganalisis sistem pernapasan gitu ya. Lalu pertemuan pertama IPK-nya menjelaskan gitu ya. Menjelaskan. Nah, menjelaskan biasanya kalau pertemuan pertama, kedua, ketiga itu kan bedanya hanya masalah submaterinya. Pembedanya, pertemuan pertama, kedua, ketiga, submaterinya. Sementara level kognitif mah tetap itu kan, tidak berubah. Mau pertemuan pertama kita itu diwajibkan mengajarkan siswa kemampuan menganalisis. Kalau materinya di pertemuan pertama tentang di pernapasan ya, saya bukan biologi kan ya, Pak. Di sistem pernapasan pertemuan pertama Ibu Lilis mengajarkan materi submaterinya.
tadi itu apa pertemuan pertama saya tidak lihat. Tentang organ, Pak. Tentang struktur organ pernapasan, Pak Ridwan. Sistem organnya. Berarti kan di pertemuan pertama Ibu juga mengajarkan menganalisis sistem organ pernapasan. Nah, bagaimana kita mengajarkan siswa supaya siswa itu bisa menganalisis sistem organ pernapasan. Sehingga mau gak mau kita sebagai pendidik itu harus menyajikan ruang dan wahana alat sumber belajar yang memang mengakomodir siswa gimana caranya disuruh dalam tanda kutip dikerjain, dibelajarkan menganalisis sistem organ pernapasan. Tadi Ibu Lilis sudah pakai gambar, pakai ini kan gitu, suruh menganalisis. Itu sudah bagus juga. Nah, sehingga di pertemuan pertama, kedua, ketiga itu juga level kognitif menganalisis sudah dilatihkan oleh kita dari sejak pertemuan pertama, kedua, ketiga. Atau bisa jadi juga di LKPD-nya pun ya enaknya kalau kita bikin LKPD yang dibuat LKPD-nya itu yang memberi ruang siswa untuk menganalisis sistem organ gitu. Jadi tidak hanya menjelaskan saja gitu ya. Tapi menganalisis gimana ya caranya menganalisis sistem organ. Kalau medianya pakai apa? Biasanya chart ini ya. Pakai bisa carta. Ya, carta, bisa pakai carta, minimal pakai carta atau enggak pakai ini Pak ya. Torso gitu ya. Bagaimana menganalisis ngajarin dari sistem organ pernapasan pakai torso, pakai itu siswa bisa menganalisisnya gitu ya. Gimana itu jadi dibawa aja dari tujuan IPK dari yang disusun kita itu dibawa-bawa, nyusun LKPD di bawah. Nggak usah mikir lagi tujuan lagi, IPK lagi. Membuat soal, ya itu juga yang diukur. Itu yang mungkin yang saya maksud perlu relevansi, perlu di ujungnya, finalisasinya emang perlu relevansi dan sinkronisasi setidaknya 3 aspek tadi. Tujuannya ngajar ngapain, di tujuan ada level kognitif, ada materi, lalu prosesnya bagaimana, model pendekatan, strategi, ruangnya, wahananya, LKPD, bahan ajar, alat bahan gitu ya. Yang terakhir emang soalnya. Nah itu kalau reformatif terkait soal, kalau saya sih pengalaman saya, yang dialami saya aja ya kalau mengajar, membuat soal PG memang mudah, tapi kurang komprehensif sebetulnya. Kalau kita mau menggali siswa dari dari mengetahui dari C1 sampai C4 katakanlah, lebih mudah sebetulnya pakai esai. Misalkan ditanyain tentang organ pernapasan, tahu apa ini gitu kan, dia ditanyain, lalu jelaskan apa fungsinya, apa ininya, perannya dalam pernapasan, menjelaskan C2-nya. C3-nya coba di dalam ini dia suruh menerapkan pengetahuan itu dengan memilih yang mana yang perannya untuk ini, itu menerapkan pengetahuannya. Analisis keterhubungan antara organ satu dengan organ yang lain, kan itu menganalisis itu sebetulnya kita merunutkan atau merecah bagian-bagian, lalu kemudian menghubung-hubungkan bagian-bagian itu satu sama lain. Kalau biasanya kalau uraian itu bisa kita punya IPK 4, C1, C2, C3, C4 dalam satu materi, misalkan satu pertemuan, itu bisa dengan satu soal dibuatnya. Jadi tidak usah banyak soalnya. Kalau PG kan kayak tadi Ibu dan Bapak membuat soal, biasanya kalau PG ada 5 IPK, membuat soal 5 itu dirasa sedikit amat 5 soal, waktunya berapa? Dianggap sedikit, akhirnya direpetisi, diulang 1 IPK bikin 2 soal. Seperti tadi Bu Lilis, ada ini tentang ini yang IPK terakhir, soalnya ada beberapa, tapi intinya sama kata Ibu Lilis itu ya. Sebetulnya kan bisa jadi
capek di diri kita juga membuat banyak-banyak, ternyata ngukur satu. Mending berpikir membuat satu, tapi sudah bisa tepat mengukur. Kerjaannya sedikit. Memang secara waktu mungkin berpikirnya lebih panjang. Karena pinginnya bikin satu tapi good gitu, tapi baik. Daripada banyak, tapi ngukur satu, tapi nggak ada yang good satu sama ini misalkan. Kira-kira begitulah, mohon maaf. Kalau saya kan tidak ada ininya, tidak ada syaratnya bahwa formatif itu harus selalu pilihan ganda. Itu pilihan guru sebetulnya mau menggali apa. Sementara kita tahu bahwa kalau pilihan ganda itu kurang komprehensif menggali semua level kognitif sebetulnya. Cuman membuatnya mudah, tapi meriksanya. Nah yang dihindari oleh kita kan malas meriksanya tadi. Kalau pilihan ganda mah kita buat mudah, rada susah membuatnya karena optionnya harus benar. Ketika dilempar, didapat jawabannya sudah benar. Dan kita menjudge bahwa kalau siswa menjawab salah, tidak sesuai kunci jawaban, dikatakan tidak bisa menganalisis. Itu kan mungkin agak bias, bisa jadi bias juga mungkin kalau di sisi itu. Saya enak sebetulnya pakai opsi lain, esai untuk mengungkap secara komprehensif pengetahuan seseorang. Dari mulai apa sampai bagaimana itu bisa didesain oleh kita dalam satu pertanyaan lengkap gitu ya sebetulnya. Tapi satu materi khusus. Setidaknya kalau satu pertemuan ada 5 IPK kali 3, 15. Bikin soal esai kan 15 banyak. Pilihan ganda dianggap sedikit untuk ulangan. Lalu bagaimana kalau begitu? Maka yang dikejar kalau saya sih sendiri dikejar, saya sebetulnya bukan masalah bentuk soalnya, tapi saya itu bagaimana saya itu tahu bahwa siswa saya itu udah bisa atau belum caranya. Begitu. Kalau ini yang saya praktekkan ya nanti terkait itu mungkin Ibu Nenden dan Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bukan menggurui, tapi atas dasar pengalaman juga yang saya juga terus-terusan dieksplor untuk saya juga lebih baik, karena emang tidak mungkin tidak bisa cara saya begini untuk siswa gelombang tahun ini ternyata match. Mungkin terus-terusan kadang di muhasabah ya istilahnya, muhasabah terus ya Pak Kusnadi, muhasabah terus sehingga berikutnya jadi tawakal ke sananya. Mungkin itu Bu Nenden, Bapak dan Ibu, mohon maaf bukan menggurui. Insya Allah mari kita bersama-sama terus meningkatkan literasi kita, mempraktekannya. Dari sudah mempraktekannya nanti akan ketemu di mana cocok atau belumnya, dan di mana kita sudah paham atau belumnya. Terima kasih. Mungkin begitu Bu Nenden. Terima kasih Bapak. Ya, baik. Sebetulnya Pak, justru kalau kita tidak belajar, mungkin kita akan segini-gini aja, merasa kita bisa, merasa kita pintar, tapi kita tidak mau melihat dunia luar, artinya gitu ya. Padahal dunia luar sebetulnya sudah berkembang begitu pesatnya. Nah, mungkin Ibu dan Bapak guru di sini tergolong mungkin guru-guru langka ya Pak ya, kalau disebut guru-guru langka. Karena Bapak dan Ibu di sini masih mau belajar dan masih mau dikoreksi itu mungkin Pak. Kadang satu hal mungkin di kehidupan kita aja, mungkin di lingkungan kita sangat sulit untuk menerima koreksi itu. Tapi subhanallah luar biasa sekali Bapak dan Ibu semua yang ada di tim webinar IPA ini mau terbuka dan mau menerima
apa yang diberikan di push terus-terusan oleh para mentor yang luar biasa. Bahkan sampai malam-malam ya Pak, aduh mohon maaf sekali. Sampai jam 10, jam 11 masih ada yang review. Bapak ini silakan japri saya. Aduh, saya Menyesuaikan Bu Nenden. subhanallah sekali Pak, alhamdulillah. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sepertinya tadi sudah cukup, peserta sudah memberikan refleksi apa yang sudah dikerjakan, dan untuk selanjutnya adalah langsung closing statement saja ya Bapak, dimulai dari Pak Kusnadi, kemudian dilanjut pada Pak Ridwan. Saya persilahkan Pak. Terima kasih. Mungkin closing statement dari saya, Bu Nenden. Terima kasih juga ya kepada panitia, kepada pengelola kegiatan ini, dan juga kepada Bapak Ibu selaku peserta. Sekali lagi kita memang long life education, pendidikan itu harus sepanjang hayat. Kita belajar long learning, ya, belajar terus. Insya Allah nanti juga Bapak Ibu akan bisa lah, gitu ya. Semua pun pasti perlu pengorbanan, perlu belajar, sehingga kita nanti khususnya untuk merancang perangkat pembelajaran, ya, termasuk RPP, LKP, dan evaluasi ini akan bisa, dan bahkan penting nanti bisa membelajarkannya, mengaktifkan siswa di kelas. Itu saja pesan dari saya. Tetap semangat ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua berada senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mungkin mohon maaf mungkin dari saya secara pribadi jika ada kekurangan, kehilapan baik tindakan, ucapan maupun perilaku selama membimbing Bapak Ibu sekalian. Sepertinya jarnetnya ya Pak ya. Oh, itu udah ada lagi. Bapak silakan dilanjutkan kembali. Ya, Bu, itu aja. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu, panitia, Bu Nenen, dan teman-teman panitia, juga Bapak Ibu peserta. Sekali lagi saya mohon maaf ya jika ada kekurangan dan kesalahan, kehilapan baik dari lisan, ucapan, perilaku maupun sikap saya selama membimbing Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semua sukses selalu ya, menjadi guru yang profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dilanjut Bapak Ridwan, persilahkan. Ya. Closing statement dari saya ya, jazakumullah khairan katsiro. Buat panitia, buat Bapak dan Ibu, saya sudah bisa belajar dari Bapak dan Ibu banyak gitu ya. Jadi bukan Bapak Ibu saja juga yang belajar, saya juga belajar dari Bapak dan Ibu, menempa pengalaman, kendala di lapangan seperti apa, sehingga kami dari perguruan tinggi menjadi bekal bagi kami di perguruan tinggi untuk bagaimana upaya kami untuk berkontribusi di lapangan gitu ya. Sehingga itu yang harus kami juga tingkatkan, bagaimana caranya supaya bisa membantu menyelesaikan atau sambil belajar bersama. Sukses buat semua. Insya Allah kita ketemu lagi, mudah-mudahan silaturahmi kita panjang dan memang harus selalu bersilaturahmi. Itu saja mungkin Bu Nenden, closing statement dari saya. Terima kasih Ibu Bapak. Sama-sama Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin, seluruh rangkaian kegiatan refleksi pelatihan perangkat pembelajaran telah selesai. Saya atas nama panitia dari tim IPA SMP MTS, saya Nenden Sri Sulastri, kemudian rekan saya Bapak Dede Kusuma dan juga Bapak Adriansa, menghaturkan banyak terima kasih untuk mentor dan juga Bapak Ibu semua yang selalu bersemangat dalam kegiatan ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.